Ada yang mungkin mengatakan biarlah seperti air mengalir, dia mengalir saja begitu. Atau seperti angin, biarlah dia berlalu seperti itu. Tapi ada juga yang memberi muatan yang baik, hal-hal yang baik, yang positif bagi hidupnya, bagi dirinya, bagi keluarganya. Pohon Natal, hakikat yang paling mendasar itu adalah kasih. Kasih. Jadi ketika orang berbicara tentang kasih, orang sudah tahu bahwa Allah adalah kasih. Sudah jelas Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya kalau merenungkan Allah itu luar biasa. Dia punya visi yang besar terhadap manusia. Dia punya impian yang besar terhadap manusia. Allah punya cita-cita yang sangat luhur besar terhadap manusia. Supaya apa? Manusia itu keluar dari belenggu dosa dan perlu diselamatkan. Tokoh yang penting dalam sejarah adalah Yesus Kristus. Saya kagum dengan Yesus Kristus. Yesus itu luar biasa. Amin. Tokoh revolusioner kalau dikatakan dalam dunia sekarang. Yesus itu tokoh revolusioner, dobrak semua, termasuk penjajahan Romawi di saat itu. Ya tidak senang. Apalagi orang yang bekerja untuk penjajahan Romawi. Ini sebuah perbudakan, mengikat orang, membelenggu orang, membuat orang tidak taat pada Tuhan. Saya semalam merenungkan bahwa zaman sebelumnya, saudara-saudari, itu orang melihat manusia itu sebagai apa ya? Itu sebagai mangsa yang harus dihabiskan, seperti penjajah. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain. Ini harus dihabiskan ini. Ya, maka penjajahan itu merusak martabat manusia. Tapi ketika Yesus datang, saudara-saudari, mengubah itu, mengubah konsep itu. Homo homini socius, manusia adalah sahabat, manusia adalah kawan bagi orang lain. Dan ini mempersatukan kita. Maka dalam kitab suci dikatakan, aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus itu katakan, aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Seorang sahabat, dia tahu tentang apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi kalau hamba, mana tahu apa yang dilakukan oleh majikannya, mana tahu apa yang dilakukan oleh umat yang dikasihi. Pagi ini saya merenungkan dua hal. Pertama, Injil Yohanes ini menyebut Yesus dengan istilah firman dan terang. Banyak orang itu agak rumit untuk merumuskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan Allah bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah sudah beserta kita, berarti membawa peran di dalam hidup kita, membawa kegembiraan rohani, membawa berkat untuk kita sekalian. Tetapi dunia, tanda kutip, adalah gelap itu, menolak terang Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Injil Yohanes. Dunia menolak Yesus, dunia menolak terang, dunia menolak kebaikan dari Tuhan. Maka untuk kita sekalian, sebuah refleksi di Natal ini sesuai dengan tema KWI BGI, hiduplah sebagai sahabat bagi yang lain, itu membantu kita supaya apa? Bahwa dengan kelahiran Yesus itu mengubah diri kita dari gelap yang karena dosa, salah, kekurangan itu, kita menjadi anak-anak terang. Dari kebencian, iri, dendam, dengki, tidak senang dan lain sebagainya, menuju kasih. Dan juga kita membangun persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan di antara kita. Banyak orang kan tidak senang ucapkan selamat Natal untuk orang Kristen. Bagi saya merenungkan ini bukan selamat saya, tapi dia
saya sebagai orang Katolik, ya orang apa? Itu tidak mengurangi identitas saya untuk membagikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, saya mengutip ini kata-kata dari Paus Fransiskus. Dia bilang begini, Natal itu adalah Anda. Paus mengatakan ini. Anda yang gimana? Pertama, Natal adalah Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk dilahirkan kembali setiap hari dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam jiwa Anda, Natal adalah Anda. Yang kedua, pohon terang Natal adalah Anda. Ketika Anda menahan angin terjang, badai dan kesulitan hidup Anda tahan, karena pohon itu tidak akan tumbang, Anda kuat. Ketiga, dekorasi Natal adalah Anda. Ketika kebaikan Anda adalah warna yang menghiasi hidup Anda, dekorasi Natal di mana-mana ada itu. Keempat, lonceng Natal adalah Anda. Ketika Anda menelpon, berkumpul dan bersatu dalam persaudaraan sejati, kumpul bersama keluarga. Yang kelima, lampu Natal adalah Anda. Ketika Anda menerangi jalan orang lain dengan kehidupan Anda, berupa kebaikan, berupa kesabaran, berupa sukacita dan kemurahan hati. Yang keenam, malaikat Natal adalah Anda. Ketika Anda bernyanyi tentang perdamaian, keadilan dan cinta kasih untuk dunia. Yang ketujuh, bintang Natal adalah Anda. Ketika Anda menuntun seorang untuk bertemu dengan Tuhan, bintang Natal adalah Anda. Kedelapan, musik Natal adalah Anda. Ketika Anda meniupkan harmoni kehidupan di dalam diri Anda. Kesembilan, kartu Natal adalah Anda. Ketika tinta kebaikan tertulis di tangan Anda. 10, ucapan Natal adalah Anda. Ketika Anda memaafkan dan membangun kembali kedamaian, bahkan sekalipun menyakitkan. 11, makan malam Natal adalah Anda. Ketika Anda memuaskan dan memberi harapan kepada orang miskin yang ada di sekitar Anda. Mari kita merenungkan poin ini. Semoga memberi inspirasi kekuatan bagi kita supaya kita menerima terang sejati di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan